sebelumnya bisa dihidupkan kameranya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Baik. Sebelum pembelajaran mulai, ada baiknya kita harus berdoa. Siapa yang di sini mau membantu Bu Guru untuk memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, Mas Fazi, silahkan. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Alhamdulillah. Di sini Bu Guru mau bertanya pada kalian. Siapa yang tahu mengapa kita sebelum melakukan sesuatu harus berdoa? Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada? Jadi anak-anak, kita berdoa sebelum melakukan pembelajaran atau melakukan sesuatu, itu gunanya kita harus selalu bersyukur agar kita selalu diberi kemudahan saat melakukan aktivitas. Baik, untuk menambah semangat kalian, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk ice breaking. Siapa di sini mau memimpin ice breaking? Kita ice breaking terus semangat ya, anak-anak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ayo kita lakukan bersama-sama yuk buat kita lebih bersemangat. Mulai ya. Tepuk semangat. 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 Baik. Kemudian Bu Guru akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin? Mbak Lia? Siap, Bu. Ya, jadi kita akan bernyanyi bersama-sama lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Baik, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sama, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya, tadi ice breaking sudah. Kemudian menyanyikan lagu wajib nasional juga sudah. Pasti kalian lebih semangat kan? Baik, kalau lebih semangat pasti bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Bu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab bisa tunjuk jari ya. Pertanyaannya, adakah di antara kalian yang mempunyai
hewan peliharaan di rumah? Ada yang punya? Ada, Bu. Ada. Iya. Baik. Untuk Mbak Lia, hewan apa yang sedang Mbak Lia pelihara di rumah? Ada burung merpati, Bu. Oh ya, burung merpati. Bagus. Kemudian Bu Guru mau tanya lagi. Bagaimana cara burung merpati tersebut dapat berpindah tempat? Cara burung merpati berpindah tempat dengan cara terbang, Bu Guru. Pintar sekali, iya. Jadi, burung merpati dapat berpindah tempat dengan cara terbang. Jadi, anak-anak, dengan pertanyaan tadi, Bu Guru akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran yaitu tentang menyebutkan alat gerak dan alat gerak pada hewan dan fungsinya. Kemudian, kita juga akan membahas atau dengan menunjukkan, membuat desain dan menciptakan model peraga alat gerak pada hewan. Kemudian kita juga dapat menentukan, menyimpulkan, dan menerapkan hasil analisis ide pokok melalui teks bacaan dan mengembangkan menjadi sebuah paragraf yang runtut. Baik, Bu Guru akan menjelaskan satu persatu materi tersebut ya. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu akan mengirimkan link video ke WhatsApp grup anak-anak. Nah, setelah itu anak-anak dapat mengakses videonya tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana setelah melihat link video yang sudah Ibu kirimkan? Apakah ada pertanyaan setelah melihat video tersebut? Ada, Bu. Ya. Apa, Mbak Fia, pertanyaannya setelah melihat link video tersebut? Saya ingin bertanya, Bu, mengapa hewan tak bergerak? Ya, terus apa ada pertanyaan lainnya lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Rasa. Apa yang menyebabkan hewan? Ya, pertanyaannya bagus-bagus ya. Nah, anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah anak-anak sampaikan tersebut, anak-anak dapat menuliskan semua pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam buku tugas anak-anak masing-masing. Nah, setelah itu anak-anak dapat mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan anak-anak dari video yang Ibu sampaikan tadi. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan video kedua. Nah, semoga anak-anak dapat membantu anak-anak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari video yang Ibu tampilkan yang pertama tadi. Nah, video yang kedua ini akan Ibu kirim juga melalui WhatsApp group. Nah, anak-anak, setelah melihat video yang kedua ini, anak-anak pasti dapat mengetahui nih, hewan dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, misalnya kuda. Nah, kuda itu bergerak dengan cara apa, anak-anak? Jalan dengan kakinya. Ya. Ada ikan dengan cara berenang. Kemudian ada burung dengan cara terbang. Nah, anak-anak, bergerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, secara umum bergerak itu dapat diartikan dengan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Nah, hewan itu pun bergerak apabila ada rangsangan, anak-anak.
Nah, gerak pada hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, sistem gerak itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, sistem gerak itu adalah kerjasama antara kedua alat gerak yang membentuk suatu sistem. Nah, kedua alat gerak itu apa? Nah, alat gerak pada hewan itu ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, anak-anak sudah tahu belum yang dimaksud alat gerak pasif dan alat gerak aktif? Belum tahu, Bu. Nah, alat gerak pasif itu yaitu tulang. Kenapa tulang termasuk alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Walaupun tulang disebut alat gerak pasif, tapi tulang memiliki peranan penting dalam tubuh hewan, yaitu menopang berat badan hewan, terus memberi bentuk tubuh pada hewan. Nah, yang alat gerak aktif itu tadi yaitu otot. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, setelah mengamati video tadi, pokok pikiran yang terkandung dalam video tadi kan ada beberapa macam. Nah, terus pokok pikiran dalam paragraf 1 itu ada yang tahu isinya apa? Coba Mbak Pia jawab. Kan pada paragraf itu salah satu ciri yang dimiliki makhluk hidup adalah bergerak, Bu. Nah, bagus sekali. Kemudian anak-anak lainnya nanti jawabannya itu dikirim ke WA Group ya. Kemudian Ibu tadi kan sudah mengirim link video yang selanjutnya. Itu video tadi dilihat, dicermati, isinya apa aja. Kemudian Ibu akan mengirimkan tugas berupa LKPD. Nanti Ibu kasih tenggang waktu selama 10 menit dari sekarang. Jawabannya nanti dikirim ke grup WA. Kemudian anak-anak sanggup mengerjakan itu? Ya, Bu. Nah, dari pembelajaran tadi, dari LKPD tadi dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran sama saja disebut dengan gagasan pokok. Gagasan pokok juga dikenal dengan ide pokok. Definisi dari ide pokok sendiri adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, selanjutnya anak-anak nanti akan mengerjakan LKPD yang telah Ibu kirim melalui WhatsApp group. Waktu mengerjakannya 10 menit dimulai dari sekarang ya. Kemudian anak-anak nanti juga mengirimkan atau mengumpulkan tugasnya melalui WhatsApp group. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi kesempatan kalian untuk tanya jawab. Bagi teman-teman semua yang belum paham tentang materi yang sudah diajarkan, boleh bertanya. Adakah yang belum dipahami? Jika tidak, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang LKPD yang telah anak-anak kerjakan. Jadi kesimpulannya adalah hewan itu memiliki alat gerak dan fungsi yang berbeda-beda. Seperti ikan, memiliki alat gerak sirip yang berfungsi untuk berenang. Kemudian burung, memiliki alat gerak sayap untuk terbang. Lalu ada katak, memiliki kaki yang berselaput untuk melompat dan berenang.
Ya, Bapak akan menyampaikan hasil pembelajaran hari ini, yaitu secara umum, gerak dapat diartikan dengan perpindahan tempat atau perubahan posisi, sebagai atau seluruh tubuh. Makhluk hidup dalam bergerak apabila ada rangsangan. Gerak pada hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak, dengan bekerja sama antara kedua alat gerak tersebut, dengan membentuk suatu sistem disebut sistem gerak. Organ gerak pada hewan terdiri dari dua macam, yaitu pasif dan aktif. Contohnya pasif yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Walaupun alat gerak pasif, tetapi tulang memiliki peranan penting dalam gerak pada hewan. Kemudian pasif yaitu aktif. Yang kemudian aktif. Contohnya otot, yaitu suatu alat gerak aktif karena memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini, yaitu anak-anak harus mencermati pembelajaran yang sudah disampaikan Bapak. Setelah menyelesaikan soal evaluasi, anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM, yaitu mengerjakan soal remedi. Kemudian yang di atas KKM, yaitu mengerjakan soal pengayaan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.